Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan 1. Hafifah Hilmiah Nugroho dengan NIM A4102000182 dan saya Anindya Hawa Ainul Fanfa NIM A4102000142. Kami akan mempresentasikan artikel dari kelompok kami yang berjudul Optimasi Keuntungan Shareware menggunakan Linear Programming Metode Simplex. Abstrak. Linear Programming atau LP adalah metode atau teknik matematik yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah dalam linear programming adalah pengalokasian sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, bahan baku, jam kerja mesin, dan modal dengan cara sebaik mungkin sehingga diperoleh maksimasi yang dapat berupa maksimum keuntungan atau minimasi yang dapat berupa minimum biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk perancangan produksi untuk memaksimalkan keuntungan pada shareware jika diketahui batas produksinya adalah persediaan kain dan waktu pembuatan. Metode Simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam linear programming yang berfungsi untuk mencari solusi optimum. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Simplex menunjukkan tingkat keuntungan optimal sebesar 1.600.000 dengan memproduksi mukena wanita yakni sejumlah 40 unit. Pendahuluan. Fashion busana muslim di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian pada tahun 2012. Bahwa industri fashion menyumbang hampir 7 miliar dolar dan meningkat sebesar 2-3% dari sisi ekspor, dengan fashion busana muslim sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hadi 2015. Pada masa sekarang, masyarakat cenderung mengganti-ganti mode pakaian yang dikenakan sesuai dengan mode yang menjadi tren saat ini. Dengan kecenderungan masyarakat untuk berganti mode, maka menuntut para produsen untuk bisa menciptakan produk yang mengikuti tren pada saat ini. Selain itu, produsen juga harus mampu berinovasi pada produk yang mereka jual. Semakin baik kualitas produk yang mereka jual, maka semakin banyak konsumen yang akan membelinya. Tren pada saat ini adalah modeswear. Modeswear sudah sejak lama dikenal di dalam dunia fashion. Sejak berabad-abad lamanya, Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak langsung membuat modeswear dapat mudah diterima di Indonesia. Pada tahun 1980-an, para aktivis Islam yang terdiri dari pelajar perempuan atau mahasiswi yang tinggal di perkotaan pada akhirnya berhasil memperjuangkan hak-hak mereka dengan bisa menggunakan modeswear dan hijab yang dapat menutupi bagian kepala sampai bawah. Sedangkan pada era 80-an, masyarakat sudah mulai memahami ajaran agama dan berbusana muslim dengan baik. Pada era tersebut, busana modeswear dan hijab mulai digunakan meskipun masih dengan model yang sangat sederhana, menurut Indriati 2017. Namun, seiring berkembangnya zaman, modeswear dan hijab tidak hanya menjadikan sebuah kewajiban dan kebutuhan spiritual saja. Saat ini, modeswear terinnovasi untuk ajang berekspresi para generasi milenial, sebagian dari mode yang menawarkan kebutuhan untuk tampil cantik, fashionable, dan modern di kalangan wanita muslimah maupun laki-laki muslim yang menjadi pilihan gaya hidup dalam berpenampilan sehari-hari, terutama yang ingin berpenampilan sporty. Namun tetap menganut pada kaidah modeswear, sehingga modeswear saat ini dijadikan sebagai etika dalam berbusana yang dilandasi dan disesuaikan dengan ajaran dan kepercayaan agama agar dapat berpakaian dengan sopan dan tidak provokatif yang dapat menghindarkan wanita menjadi objek perhatian seksual. Dengan bertumbuhnya minat dan pasar modeswear saat ini pada kalangan remaja, semakin pesatnya perkembangan modeswear di pasaran sehingga peningkatan modeswear di industri fashion muslim. Sehingga dalam penelitian ini kami menyajikan data mengenai pengoptimalan keuntungan shareware dalam bentuk barang berupa mukena wanita dan jubah pria. Mukena menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh kaum wanita dalam beribadah, sholat.
Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tentunya permintaan mukena setiap waktunya akan semakin meningkat. Selain sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang menganut agama Islam, kini dalam perkembangannya mukena juga mengikuti tren di masyarakat. Para wanita menganggap bahwa mukena di era sekarang harus unik dan up to date. Hal tersebut berkaitan dengan mukena yang saat ini juga menjadi salah satu fashion yang harus diikuti perkembangannya. Sedangkan untuk jubah pria sendiri merupakan pakaian muslim yang biasa digunakan oleh orang Timur Tengah. Pakaian ini biasanya digunakan pada acara-acara keagamaan. Namun di Indonesia, jubah ini tidak hanya digunakan ketika acara-acara besar saja, melainkan juga banyak yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat 5 waktu, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat Jumat. Bahkan ada yang menggunakannya untuk keseharian saja. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Data yang digunakan sebagai alat pengukuran seperti data biaya produksi, harga jual, jam tenaga kerja, dan penggunaan material merupakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan. 2. Teori yang digunakan untuk menunjang penelitian diperoleh melalui studi literatur, baik dari buku, artikel yang pernah ditulis oleh peneliti lain, dan artikel dalam jurnal yang melakukan pembahasan sama. 3. Metode penyelesaian masalah menggunakan pemrograman linear sebagai alat dalam riset operasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bagian pendahuluan, proses analisa memerlukan berbagai masukan data antara lain data bahan baku, harga jual, dan jam tenaga kerja. Berikut adalah tabelnya. Berikut juga merupakan persamaan dari variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Variabel keputusan. X1 merupakan jumlah mukena wanita yang akan diproduksi. X2 merupakan jumlah gamis pria atau jubah pria yang akan diproduksi. Dan terakhir Z merupakan total laba. Saya Afifah Hilmi Nugroho, NIM A410200182. Fungsi tujuan Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 50.000 X2, sehingga ditentukan bentuk kanoniknya yaitu Z min 40.000 X1 ditambah 50.000 X2. Fungsi kanonik dari fungsi kendala untuk waktunya yaitu 1x1 ditambah 2x2 kurang dari 40, sehingga bentuk kanoniknya 1x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 0, dengan x3 adalah variabel sisa waktu. Kemudian kain katun putih x3x1 ditambah 2x2 kurang dari 120, dan bentuk kanoniknya adalah 3x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 120, dengan x4 adalah variabel sisa kain katun putih. Kuantitasnya x1 maupun x2 lebih dari 0. Model-model persamaan di atas kemudian diolah sehingga kemudian diperoleh tabulasi data sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh jumlah unit yang harus diproduksi sesuai dengan fungsi objektif dari Zmax sama dengan 40 X1 ditambah 50 X2 adalah X1 mukena wanita sebanyak 40 unit dan X2 jubah pria sebanyak 0 unit. Berdasarkan fungsi objektif diperoleh Zmax 40 X1 ditambah 50 X2 sama dengan 1.600.000. Dari nilai Zmax diketahui bahwa keuntungan maksimum produksi akan diperoleh dengan menggunakan seluruh waktu produksi dan tenaga kerja yang ada untuk memproduksi mukena wanita, yaitu sejumlah 40 unit. Berdasarkan keuntungan maksimum diketahui bahwa keuntungan maksimum Zmax sama dengan keuntungan yang diperoleh dari 100% produksi X1, yaitu sebesar Rp1.600.000. Penggunaan kain putih adalah sebesar 40 dikali 3 meter, yaitu 120 meter, atau tidak melampaui fungsi persamaan penggunaan kain putih, yaitu 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 120. Sedangkan jumlah jam tenaga kerja dari keterbatasan fungsi persamaan 1x1 ditambah 2x2 kurang dari 40 diperoleh sebesar 40 dikali 1 jam, yaitu 40 jam. Simpulan dan saran.
Sumber daya yang terbatas bukanlah faktor penghambat bagi perusahaan dalam mengoptimalkan keuntungan. Hasil penelitian membuktikan dengan keterbatasan material dan jumlah jam tenaga keuntungan. Hasil penelitian membuktikan dengan keterbatasan material dan jumlah jam tenaga kerja didapatkan rumusan jumlah produksi yang paling optimum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka penulis memberikan saran untuk mendapatkan hasil yang optimal. Konveksi syar'i sebaiknya memproduksi masing-masing jenis pakaian sesuai optimal yang diperoleh dengan menggunakan linear programming metode simplex yang dianjurkan, yaitu hanyalah mukena wanita sejumlah 40 unit per 40 jam kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.